Islam memberikan sebutan yang cukup cantik sekali terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi dan Kristen di dalam Al-Quranul Karim disebut sebagai ahli kitab. Itu berarti bahwa kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen terhadap kitab mereka diakui oleh Islam. Bahkan tidak keliru kalau di dalam Islam misalnya, umat Islam diwajibkan untuk mempercayai 4 kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Percaya kepada kitab Taurat, percaya kepada kitab Zabur, percaya kepada kitab Injil, dengan sendirinya juga percaya kepada Al-Quranul Karim. Sekalipun Allah menurunkan kitabnya ke bumi ini banyak sekali, ada ulama yang berkata tidak kurang ada ratusan kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Di dalam kitab Tijanud Darari disebutkan ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Sekalipun 100 kitab itu banyak jumlahnya, tapi tentu saja karena persoalan kesejarahan tidak seluruh kitab itu bisa dibukukan. Yang tersisa sampai hari ini sekurangnya ada 4 kitab yang harus diyakini oleh umat Islam keberadaannya. Dan orang-orang yang percaya kepada 4 ini di dalam Al-Quranul Karim disebut sebagai ahli kitab. Bagaimana kedudukan ahli kitab di dalam Al-Quranul Karim? Kalau kita baca Al-Quran, banyak pandangan positif yang diberikan Al-Quran kepada orang-orang ahli kitab. Bahkan Nabi Muhammad ketika tidak mengerti makna sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, maka Al-Quran meminta kepada Nabi untuk bertanya kepada orang-orang ahli kitab. Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah engkau Muhammad kepada orang-orang yang telah membaca Alkitab sebelum kamu. Kenapa? Karena kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya lebih banyak memberikan justifikasi terhadap apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Ibrahim, dan begitu seterusnya. Bahkan ada pengakuan terhadap ibadah yang diberikan, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, laisu sawa'an, tidak boleh umat Islam melakukan generalisasi bahwa seluruh orang-orang ahli kitab memiliki perilaku yang buruk. Tapi sebaliknya di dalam Quran dinyatakan tidak seluruh orang ahli kitab itu buruk, sebagaimana tidak seluruh orang Islam itu baik. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara orang-orang ahli kitab ada sekelompok orang yang tekun beribadah, yang tekun bersujud, yang tekun membaca kitab suci, membaca Alkitab. Keberadaan orang-orang yang seperti ini sangat diakui oleh Islam. Itu sebabnya orang-orang ahli kitab di dalam Islam disebut sebagai ahli kitab. Hampir rasanya tidak ada selain Islam satu agama yang menyebut dengan sebutan yang positif kepada agama di luar Islam, kepada agama di luar dirinya. Ini sebagai kabar gembira bagi umat Islam. Bagaimana memperlakukan orang-orang di luar Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, dan orang-orang Buddha dengan sebutan-sebutan yang positif. Tidak boleh kita memberikan sebutan yang negatif kepada orang-orang di luar Islam. Bahwa kemudian pernah terjadi ketegangan antara orang Islam dengan orang di luar Islam, itu adalah lebih banyak karena persoalan perebutan sumber daya politik dan kekuasaan. Kita tahu bahwa Islam memang pernah berperang dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi sampai keluar dari tanah Madinah. Tapi jangan lupa bahwa peperangan yang melibatkan orang Islam dengan orang Yahudi di Madinah bukan karena persoalan teologi, tapi karena perebutan sumber daya ekonomi dan politik. Kenapa sumber daya ekonomi dan politik? Karena ketika umat Islam datang ke Madinah, yang pada mulanya umat Islam minoritas jumlahnya, orang-orang Islam hadir hanya membawa diri, tidak memiliki harta benda. Makin lama kemudian banyak pohon-pohon kurma dan anggur, kebun-kebun kurma dan anggur yang kepemilikannya dimiliki oleh orang-orang Yahudi kemudian jatuh kepada orang-orang Islam. Maka terjadilah kecemburuan, terjadilah ketegangan
yang berujung kepada terjadinya peperangan. Dengan demikian orang Islam harus ingat bahwa peperangan yang melibatkan orang Yahudi dan orang Islam sama sekali bukan karena persoalan teologi, tapi lebih karena persoalan perebutan sumber daya ekonomi dan politik.